Menurut para ahli, manusia memiliki 4 jenis kecerdasan. Pertama, Intelligent Quotient atau IQ, yang mengukur kemampuan kognitif seseorang seperti dalam melakukan analisis dan logical thinking. Kedua, Emotional Quotient atau EQ, yang mempunyai dua arah pemahaman emosi, yaitu diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang memiliki emotional quotient tinggi, ia akan pandai menempatkan dirinya dalam berbagai kondisi sosial. Ketiga, Spiritual Quotient atau SQ. SQ berperan sebagai landasan IQ dan EQ. SQ membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya dan mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Terakhir, dan merupakan pembahasan utama dalam video ini, yaitu Adversity Quotient atau EQ, yang merupakan kemampuan atau daya tahan seseorang pada saat ia menghadapi kesulitan. Dalam bukunya, Paul G. Stoltz mengatakan, Without adversity, we can never unleash our greatness. hal ini berkaitan dengan semakin tinggi IQ seseorang, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menghadapi sebuah kesulitan. Sebaliknya, semakin rendah IQ seseorang, maka semakin buruk kemampuan orang tersebut dalam menghadapi sebuah kesulitan. Dalam Adversity Quotient, terdapat 3 kategori manusia, yaitu quitters, campers, dan climbers, yang bisa kita analogikan dalam perjalanan mendaki sebuah gunung. Saat ini, kita melihat ada 6 orang yang berencana mendaki sebuah gunung, dan 2 orang di antaranya memutuskan untuk mundur karena khawatir dengan tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi saat mendaki gunung tersebut. Dalam Adversity Quotient, 2 orang ini masuk ke dalam kategori quitters, yang cenderung meninggalkan keinginan dan tujuannya ketika ia berhadapan langsung dengan tantangan yang harus ia hadapi untuk mencapai tujuan. Quitters memiliki karakteristik yang mudah menyerah, sinis, murung, dan sering menggunakan kata-kata yang membatasi dirinya. Seperti, saya tidak bisa, saya tidak mau, itu mustahil, saya sudah terlalu tua untuk ini, saya tidak mampu lagi melakukan ini, dan sebagainya. Berbeda dengan 2 orang yang memutuskan untuk berhenti, 4 orang lainnya memutuskan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada di hadapan mereka. Mereka mulai mendaki gunung dan melewati berbagai macam tantangan hingga mereka sampai di dataran yang landai dengan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk, dan mereka memutuskan untuk membuat kemah dan beristirahat di tempat ini. Mereka banyak menghabiskan waktu menikmati pemandangan dan suasana di tempat ini, hingga 3 di antaranya lupa akan tujuan utama untuk mendaki sampai ke puncak. Mereka sudah cukup puas dengan apa yang telah mereka capai saat ini, dan mengorbankan kemungkinan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi, yaitu sampai ke puncak. Dalam Adversity Quotient, 3 orang ini masuk ke dalam kategori campers yang mudah merasa puas dengan apa yang mereka sudah peroleh saat ini. Mereka enggan mengambil kesempatan yang berisiko tinggi. Semakin tinggi tingkat kesulitan, maka akan semakin sedikit jumlah orang yang mau dan mampu melewatinya. Seperti dalam video ini, kita dapat melihat hanya tersisa 1 orang yang teguh mengejar tujuannya untuk menuju puncak. Ia mau dan mampu meninggalkan kenyamanan yang sudah ia dapat dan melanjutkan perjalanan baru yang penuh dengan resiko dan tantangan. Inilah karakteristik seorang climbers yang seharusnya kita miliki untuk terus maju dan berkembang dalam hidup kita. Seorang climbers memahami tujuan hidupnya dengan sangat baik. Ia penuh dengan rasa percaya diri. Dia juga menyukai tantangan, penuh motivasi untuk mencapai pencapaian terbaik, dan selalu berkata, ayo kita kerjakan. Walau tidak mudah,
tapi kita pasti bisa. Dan kalimat positif lainnya. Jadi, apakah kamu sudah siap menjadi seorang climbers dan mengeluarkan seluruh potensi terbaikmu?